Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Sejumlah sekolah khawatir Chromebook bantuan akan ditarik, namun Sekretaris Daerah menegaskan perangkat tak akan disita. TNI bersama pemerintah kota mulai TMMD ke-125, fokus pembangunan infrastruktur dan sosial di wilayah pinggiran kota. Satlantas Polres Kota Baru gelar razia tertib lalu lintas, sasar 7 pelanggaran, edukasi dilakukan secara humanis. Di tengah penyidikan dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek, kekhawatiran mulai muncul dari sekolah-sekolah penerima bantuan. Salah satunya SDN Sugi Mufti 1 Banjarmasin. Sekolah ini menerima 15 unit Chromebook pada awal 2023. Kepala Sekolah Abdul Hadi mengaku perangkat itu vital untuk ANBK dan ujian digital lainnya. Jangan, sayang, tuh walau kayak itu terpakai gitu. Nah, kalau biar terpakainya tuh anggaplah 2 kali atau 3 kali setahun, tapi terpakai pun diambil kayak apa karena koma kecuali diganti lu nah diganti orang lain. Alhamdulillah ya Allah, yang pokoknya punya kau jangan ditarik, pakai aja. Selain itu, ia menilai Chromebook kurang ideal untuk pembelajaran teknologi lanjutan seperti desain dan editing video. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Banjarmasin Iksan Budiman menegaskan sekolah tidak perlu khawatir. Saya pikir gini, itu tidak mempengaruhi karena Chromebook itu sudah dipergunakan oleh siswa ya, sekolah yang ada di Kota Banjarmasin. Adapun mungkin ada pemikiran nanti apakah Chromebook itu nanti disita dan segala macam, khawatiran, saya pikir tidak sejauh itu. Karena sekali lagi ini kan berkaitan dengan prosesnya, nah, tidak dengan hasilnya yang yang ada ini. Secara prinsip hukum kan seperti itu. Itu mungkin tidak akan ada penyitaan dan segala macam, karena sekali lagi itu kan dipergunakan oleh para sekolah yang ada. Tidak hanya di Kalsel, tidak hanya di Banjarmasin, tapi juga di seluruh Indonesia. Diketahui pengadaan Chromebook ini menelan dana 9,3 triliun rupiah dari APBN dan DAK. Kejagung menyebut kerugian negara ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah. Fudail dan Lutfi Daran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sinergi antara TNI dan pemerintah Kota Banjarmasin kembali terjalin lewat program TMMD ke-125 yang resmi dimulai Rabu 23 Juli 2025 lalu. Program hasil kolaborasi Kodim 1007 Banjarmasin dan pemerintah kota ini menyasar percepatan pembangunan di kawasan ujung kota yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Kita melaksanakan dengan yang 125 ya antara pemerintah dan TNI. Kami atas nama pemerintah Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kalau bisa terus bersinergi ke depannya dan terus ditingkatkan agar desa-desa yang tertinggal atau wilayah-wilayah yang tertinggal di Kota Banjarmasin itu semuanya bisa terjangkau semuanya. Karena TNI sangat mendukung juga dalam kegiatan pemerintah Kota Banjarmasin dan keberlangsungan untuk kemajuan Kota Banjarmasin dan juga kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. TMMD tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga program non-fisik seperti penyuluhan dan pembinaan warga. Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyebut TMMD ke-125 digelar serentak di 50 kabupaten kota di Indonesia, termasuk Banjarmasin dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan ini dilaksanakan di 2 tempat, di pemerintah kota Banjarmasin dan di Kabupaten Banjar. Di mana kegiatan ini adalah wujud nyata ataupun komitmen TNI Angkatan Darat
tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan di pedesaan. Dan ini merupakan juga suatu agen perubahan di mana hari ini Korem bersama Kodim dan pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah sasaran. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komitmen pemerataan pembangunan kembali ditegaskan pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI dan Polri melalui program TMMD ke-125 yang resmi dimulai Rabu 23 Juli 2025 lalu. Fokus utama TMMD kali ini adalah membuka keterisolasian kawasan pertanian dan memperkuat ketahanan pangan lokal, khususnya di wilayah Kuin Kacil, Kelurahan Mantuil. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin turun langsung ke lokasi didampingi Dandim 1007 dan Kapolresta Banjarmasin. Pemerintah kota mengalokasikan dana 1,5 miliar rupiah untuk mendukung program ini. Yang pertama harapan kita adalah agar tidak ada lagi yang namanya daerah atau kelurahan yang tertinggal. Ke depan kita terus berharap ini juga keinginan kita untuk bisa dibuat grand design dulu untuk wilayah Kota Banjar dari mana-mana aja lagi, dan nanti pembukaan akses jalan juga. Nantinya kan kita ada juga di wilayah kawasan industri terpadu itu juga masih butuh jalan juga nantinya. Harapan kita ya akses jalan itu terbuka semuanya, masyarakat semua juga bisa melakukan aktivitas, dan dunia pendidikan juga di daerah-daerah Kelurahan Bandung juga bisa menjadi satu perhatian ya. Dandim 1007 Banjarmasin menyebut TMMD menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 632 meter sebagai jalur distribusi hasil pertanian. Prioritas utama untuk kegiatan TMMD ini adalah buka jalan di sektor pertanian, jadi untuk mendukung pertanian. Seperti kita ketahui, Presiden kita mencanangkan swasembada pangan, makanya dengan ada TMMD, harapannya dengan jalan yang kita buat sekarang ini memudahkan para petani untuk menginginkan hasil panennya. Selain jalan, TMMD juga membangun jembatan, gorong-gorong, musola, rumah warga, dan fasilitas MCK. Program ini dilengkapi penyuluhan kesehatan dan pertanian untuk pemberdayaan warga secara menyeluruh. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sejumlah sekolah khawatir Chromebook bantuan akan ditarik, namun Sekretaris Daerah menegaskan perangkat tak akan disita. TNI bersama pemerintah kota mulai TMMD ke-125, fokus pembangunan infrastruktur dan sosial di wilayah pinggiran kota. Satlantas Polres Kota Baru gelar razia tertib lalu lintas, sasar 7 pelanggaran, edukasi dilakukan secara humanis. Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggalakkan pembentukan sekolah taat peraturan daerah atau satu arah sebagai upaya menekan kenakalan remaja. Program ini kembali digelar di SMPN 29 Banjarmasin Selasa pagi 22 Juli 2025 lalu. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin hadir langsung bersama Kepala Satpol PP Ahmad Muzayyin dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Rian Utama. Artinya kita hanya menyampaikan juga kepada anak-anak kita untuk belajar yang rajin, terus tekun belajar agar mencapai cita-citanya. Dan pesan kita juga kepada anak-anak untuk taat dan patuh kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar saat dalam jam belajar.
Kalau setelah pulang maka dia harus taat dan patuh kepada orang tuanya, karena membina anak-anak ini harus bersama-sama, tidak hanya seorang guru tapi kolaborasi secara keseluruhan. Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolahan, mama orang tuanya mengajar di rumah, dan dari dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan dan Satpol PP ini adalah pembinaan kepada anak-anak kita yang ada di generasi. Karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan nanti ke Kota Banjarmasin. Program ini juga mengedukasi siswa agar mengenal peran Satpol PP sebagai penegak perda. Kepala Satpol PP Ahmad Muzain menjelaskan, satu arah sudah menjangkau 48 sekolah sejak 2023, terdiri dari 35 SMP dan 13 SMA. Jadi memang ada di Satuan Polisi Pamong Praja itu kegiatan namanya pembentukan sekolah taat peraturan daerah. Ya, jadi kita singkat dengan satu arah. Ini di awal pembentukannya dalam rangka mengantisipasi fenomena yang dulu di tahun 2022-2023 itu agak ramai kenakalan remajanya, anak dan remaja, ada yang ngelempok, ada tawuran, kemudian bullying dan sebagainya lah. Kemudian juga kita temukan anak-anak yang bolos dalam keadaan mabuk pada saat itu. Nah, ini menjadi inspirasi awal untuk meluncurkan program ini. Jadi jangan sampai terjadi lagi paling tidak meminimalisir potensi terjadinya kenakalan anak dan remaja di Kota Banjarmasin. Program ini jadi langkah preventif membangun disiplin dan ketertiban di lingkungan sekolah. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kecamatan Pulau Laut Sigam bersama Desa Batuah dan PT Sebuku Sejakakol menggelar acara syukuran dan simulasi pengalihan arus lalu lintas jelang pengerjaan tanjakan Baharu Selasa 22 Juli 2025 lalu. Acara berlangsung di halaman kantor Desa Batuah sebagai bentuk doa keselamatan sekaligus sosialisasi proyek pemangkasan jalan tanjakan yang didanai melalui hibah PT SSC. Hari ini jadwal simulasi yang kedua, nanti dimulai jam 2 setelah jam sekolah, karena pada hari pertama kemarin kita simulasi mulai dari jam 11 sampai jam 1, alhamdulillah lancar. Jadi hari ini dialihkan ke jam 2 yang merupakan jam padat sekolah. Kegiatan ini menandai hari kedua rekayasa lalu lintas di lokasi proyek. Masyarakat diimbau memahami potensi gangguan selama pengerjaan berlangsung. Yang mudah-mudahan nantinya kita mulai proyek, kita mengeluarkan himbauan juga untuk masyarakat. Kami dengan pihak instansi pemerintah juga mohon maaf apabila nanti pada saat proyek dikerjakan perjalanan masyarakat terganggu, itu dialihkan perjalanannya menuju ke arah hilir, baik dari arah yang akan keluar dari Kota Baru ataupun menuju ke kota dari luar. Mungkin beberapa hal mungkin yang nanti akan menjadi pengerjaan itu adalah pemapasan jalan dan juga ada pelebaran yang mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan aspek yang sudah ditinjau. PT SSC menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar proyek berjalan aman dan tepat waktu. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin,
resmi berubah menjadi perusahaan perseroan daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sejumlah sekolah khawatir Chromebook bantuan akan ditarik, namun Sekretaris Daerah menegaskan perangkat tak akan disita. TNI bersama pemerintah kota mulai TMMD ke-125, fokus pembangunan infrastruktur dan sosial di wilayah pinggiran kota. Satlantas Polres Kota Baru gelar razia tertib lalu lintas, sasar 7 pelanggaran, edukasi dilakukan secara humanis. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Baru kembali menggelar Operasi Patuh Intan 2025 Selasa sore 22 Juli 2025 lalu. Kegiatan yang dipusatkan di Jalan Pangeran Diponegoro atau tepatnya di lapangan apel Polres ini menyasar peningkatan kepatuhan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Kota Baru. Dalam operasi yang dimulai pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah, petugas menyampaikan imbauan secara humanis kepada para pengguna jalan. Edukasi langsung diberikan untuk mengingatkan pentingnya keselamatan dan disiplin berlalu lintas. Selain edukasi, petugas juga menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas. 7 jenis pelanggaran jadi fokus utama, diantaranya pengendara di bawah umur, tidak pakai helm atau sabuk pengaman hingga melawan arus. Oke, maaf ya sebelumnya untuk masyarakat Kota Baru, kita sedang melaksanakan operasi patuh Intan yang dimulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli. Jadi masih ada 5 hari lagi kegiatan ini yang mengedepankan 25% preemptif, 25% preventif, dan 50% represif. Jadi kita lebih mengedepankan dan memperbesar kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang ada di wilayah hukum Polres Kota Baru. Operasi berlangsung tertib dan mendapat respons positif dari warga. Satlantas Polres Kota Baru berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.